Kalau dia bertobat, dia balik pada kamu, dia menyerahkan hidupnya dan remuk hati mereka sadar dosanya, harus kamu terima. Nah itu yang bikin kita sulit. Sulitnya apa? Bagaimana tahu dia bertobat sungguh-sungguh? Kalau air mata buaya gimana? Atau air mata kucing ya? Saudara, bagaimana saya bisa ngetes orang ini bertobat sungguh-sungguh? Bagaimana dia berbalik dengan sungguh-sungguh? Saudara, Alkitab mengatakan apa? Tidak ada pertobatan sejati dari manusia berdosa. Titik. Jadi artinya begini, saudara. Dia bertobat, oh ya gini, terus dia berbuat lagi. Kurang ajar loh. Karena udah tak ampuni kamu. Ya udah, gak usah bayar, gak apa-apa lah, utangmu gak apa-apa gitu. Terus utang lagi kan? Nanti bayar ya. Ya bener loh, kamu tadi kan bertobat ini. Utang ya, ini utang lagi. Gak bayar lagi. Dasar kamu gitu. Sorry, saya tanya, sorry. Kalau dia datang dan mengatakan memang aku bangkrut, gak bisa bayar gini-gini, terus gimana? Kan gitu kan? Apakah harus bawa orang ini masuk ke penjara, dipenjarakan gitu? Atau sikap kita bagaimana? Saudara, orang yang menghutangi pasti harus tahu resikonya apa, nggak dibayar. Kalau mau menghutangi orang, jangan pikir kamu pasti terbayar. Pikir dulu nggak dibayar dulu. Maka sebelum menghutangi, kita pikir-pikir panjang gitu. Kenapa? Ini kalau hilang gimana? Nah itu resikonya udah di depan. Nah, saudara, begitu kita memberikannya itu, maka jangan lagi berpikir kalau sampai ada masalah-masalah, saudara, apa yang harus kita keluarkan? Orang ini betul-betul bertobat nggak? Betul-betul tidak mampu nggak? Alkitab menjelaskan. Alkitab menjelaskan. Saudara, kalau saudara perhatikan baik-baik, kalau ada orang yang tidak berdaya karena sakit penyakit, karena keadaan apapun, saudara, jangan pernah engkau menarik hutang yang memakai riba. Alkitab mengatakan gitu. Jika kamu menarik orang-orang seperti itu dengan riba, kamu sedang menghadap Tuhan. Kalau tolong dia, maka setiap kali kita punya hati mau nolong orang gitu ya, oh ya, udah kasih gitu. Pikir apa, saudara? Kalau orang-orang yang punya hati besar pada Tuhan gitu, dia resikonya apa? Udah saya resiko udah hilang, Pak gitu. Kenapa? Kalian lihat coba, mau bayar gimana hidup aja nggak bisa, untuk makan aja nggak bisa, mau bayar apa? Ya nanti kalau dia diberkati Tuhan, anaknya harus jadi orang kaya, mau bayar ya puji Tuhan gitu kan. Tapi kalau kondisi seperti suruh bayar utang, itu artinya nggak bisa bayar. Saudara pikir baik-baik, saudara. Saya nggak punya uang, nggak punya apa, utang pada saudara, utang ya gitu ya. Terus gimana bayarnya? Namanya utang, nggak punya duit, mau bayar apa? Nggak ada duitnya. Oh ya nanti saya kalau gajian gini-gini. Nah saudara perhatikan baik-baik. Menurut rasio orang-orang yang seperti ini, biasanya orang utang itu melampaui daripada penghasilannya, baru dia utang. Kalau sama dengan penghasilannya itu bukan utang, ya, dia cuma pinjam aja. Kalau utang itu nggak bisa nutup. Nah, saudara, orang-orang seperti ini di mata Tuhan adalah orang-orang yang harusnya bisa dibelas kasihani. Maka Tuhan menantikan bangsa Israel untuk apa? Ayo kamu bertobat, ditunggu kamu bertobat. Jadi 70 tahun itu merupakan masa-masa yang plus bonus dari Tuhan untuk menantikan hati mereka bertobat. Tuhan kasih 70 tahun lagi, saudara. Bulu patah terkulai, tidak dipatahkannya, masih ada serat-seratnya yang hidup. Dan Tuhan tidak patahkan, artinya tidak dibuang oleh Tuhan. Nah seperti bangsa Israel sama, bulu patah terkulai. Dan Tuhan janjikan apa? Jika kamu kembali ingat perjanjian, dan kamu datang padaku dan berseru padaku bersama-sama bangsa Israel, dan semua datang pada Tuhan, tidak mungkin aku tidak berubah. Tuhan mengatakan demikian. Aku Allah yang setia, aku akan setia. Sudah dinantikan oleh Tuhan. Berubah nggak? Nggak berubah. 70 tahun mereka berubah nggak? Nggak berubah. Dan hanya sebagian orang berubah, yang disebut sebagai orang-orang sisa. Nah, saudara, luar biasa sekali. Ya, kita lanjutkan. Coba kita lihat. Ya, akibat dosa itu luar biasa, saudara. Ya,
Saudara, setelah pribadinya seperti itu, tekar tenguk keras menolak firman Tuhan dan semuanya, saudara, apa yang dilakukan? Ya, ayat 14. Juga semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali berubah setia dengan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Rumah yang dikuduskan Tuhan di Yerusalem dinajiskan mereka. Jadi mereka sudah tidak ada lagi tempat kudus, waktu kudus, hari yang kudus, sudah rusak semuanya. Sudah nggak ada lagi, saudara. Saudara, jika sense kekudusan itu sudah nggak ada, yang mimpin para imam sudah nggak ada, cuma pikirannya ada bagaimana saya bisa mengeruk keuntungan, kepuasan saya, kerakusan saya, keinginan saya itu yang diajukan di sana. Saudara, kita sudah tidak melihat firman Tuhan memimpin kita. Yang kita lihat adalah kebutuhan kita. Apa yang harus kita kejar, apa yang harus kita cari. Bukan lagi apa yang memuliakan Tuhan, apa yang kudus bagi Tuhan. Nah, saudara akan menjadi seperti ini. Ya. Nah, saudara ayat 16. Tetapi mereka mengolok-olok utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umatnya sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Kata-kata ini jelas, saudara. Sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Jadi 70 tahun adalah waktu Tuhan memberikan pembuangan. Dan Tuhan mengatakan apa? Mereka akan tambah keras, tambah tegar, tambah keras kepala, tambah hatinya tambah membatu. Jadi waktu mereka dibuang oleh Tuhan, mereka ngutuk-ngutuki Tuhan. Masa umat pilihan sekarang menjadi umat budak? Mereka doanya seperti itu. Saudara, kenapa saya orang Kristen kok miskin terus? Ada orang tanya saya, Pak, ini orang orang biasa gitu ya. Kalau saya ikut Tuhan Yesus, saya bisa kaya nggak? Ngomong gitu, saudara. Dan saya beritahu, kalau kamu ikut Tuhan Yesus, kamu pasti kaya. Mau ikut nggak? Dia liatin saya. Bener, Pak, bener. Kaya apa? Yang saya tanya, kaya apa kamu? Bukan kaya apa, bukan. Kaya apa kamu gitu kan? Maksud Bapak apa gitu? Kayanya Tuhan Yesus dengan kayamu berbeda. Kayanya Tuhan Yesus itu komplit. Yang kamu minta, kamu kaya dalam pikiran, harta benda, kekayaan uang dan semuanya. Tuhan Yesus tidak lihat itu. Tuhan Yesus akan selamatkan jiwamu dulu. Itu harta yang paling utama. Dan saya berikan ilustrasi ya tentang harta benda, emas, berlian, terus dibandingkan dengan air yang cuman satu botol di padang pasir. Kamu pilih yang mana? Di kota, berlian itu kamu jual punya harga miliaran. Satu botol nggak lebih daripada 10.000, gitu kan? Tapi berada di padang gurun dan waktu kamu mati dalam kondisi di pintu kematian, pintu maut, karena nggak ada air, kamu dikasih emas, kamu ngomong gila kamu. Nah, betul kan? Ini minum emas ini gitu. Yang dia butuhkan bukan emas, dia butuhkan air. Nah, saya beritahu, nah itu yang dikasih Tuhan Yesus itu. Bukan kamu pikirkan apa yang kamu pikirkan dunia, bukan. Tuhan Yesus mengasih kamu air kehidupan, roti mana yang kekal itu. Baru dia berpikir, bagaimana saya dapat air yang hidup itu. Saudara baca Yohanes. Saudara, bangsa Israel bukan dihajar Tuhan, terus kemudian diberikan pendidikan oleh Tuhan, didisiplin oleh Tuhan. Tambah sadar? Enggak. Nah, saudara perhatikan, ada hal penting di sini. Jika disiplin Tuhan akan membuktikan dua. Kamu anak Tuhan sejati atau kamu anak setan sejati. Apa buktinya? Saudara perhatikan. Waktu kamu dididik Tuhan, ya kan? Tuhan akan membongkar hatimu yang paling dalam itu untuk siapa? Jadi bangsa Israel waktu zamannya Musa, zamannya pembuangan sama. Mereka selalu teringat dengan Mesir. Mereka selalu teringat dengan keenakan yang ada di dosa di sana. Padahal mereka sedang masuk tanah perjanjian dengan kenikmatan yang luar biasa. Tapi mereka kembali kepada masa lalu mereka.
Jadi waktu Tuhan mendisiplin mereka, kalau itu anak-anak Tuhan yang luar biasa, anak-anak Tuhan yang taat pada Tuhan, tidak seperti anak-anak yang dalam kegelapan. Saudara, mereka semakin bersandar pada Tuhan, mereka semakin berdoa pada Tuhan, mereka semakin bergantung pada Tuhan, mereka semakin berseru kepada Tuhan. Jadi jalurnya beda. Yang satu semakin bertekun dan percaya, 70 tahun ya 70 tahun. Nggak bisa diubah. Ini sudah katanya Nabi Yeremia. Kita harus ikut kemana? Ke Babel. Nggak apa-apa. Kenapa? Ya memang kita berdosa. Jadi 70 tahun mereka tuh disadarkan Tuhan betapa dosamu itu luar biasa dan betapa Tuhan itu sabar nunggu kamu 70 tahun. Nah, perubahan hati selama 70 tahun itu akhirnya mengkristalkan antara orang-orang dalam hati dalam kegelapan dan orang yang punya hati terang yang akhirnya muncul di sana. Nah, saudara, kita masih ingat peristiwa-peristiwa yang ada dalam zaman pembuangan. Bagaimana orang-orang yang menghina waktu Esra dan Nehemia mau mendirikan kembali bait suci itu. Mereka menghina seperti ini, saudara. Perhatikan, saudara. Kamu dirikan bait suci lagi, mana bisa? Gak bisa. Dari mana kamu mendirikan itu? Bahannya dari mana? Mana bisa kamu dirikan seperti punya Salomo yang megah segitu? Kamu dirikan, mutunya jauh di bawah. Nah, itu bukan bait Allah. Jadi waktu Esra Nehemia memulai tembok itu dibangun kembali, saudara, mereka dihina. Kenapa? Nggak mungkin kamu bisa bangun kayak zamannya Salomo. Tapi mereka punya hati, saudara. Dan yang dilihat oleh Tuhan bukan bangunannya, tapi hati yang membangun. Ibadah yang sejati itu bukan berapa besarnya bangunannya kamu lihat, tapi berapa besarnya hati yang kamu bangun. Kesetiaan kita, ketekunan kita, bukan tegar tengkuk, bukan keras kepala, bukan itu, saudara. Waktu mereka meremehkan hamba-hamba Tuhan, mereka meremehkan Yeremia, mereka mengusir Yeremia, mereka penjarakan Yeremia, mereka masuk ke Yeremia ke bawah lubang. Wah, mereka siksa Yeremia, saudara. Sudah baca dalam kitab Yeremia. Lebih dari 10 siksaan yang ada di sana menimpa Yeremia. Tapi Yeremia nggak pernah mereka ngomong seperti ini, bangsa biadab kamu. Yeremia nggak berani, saudara. Saya marahi pendeta, saya berani. Tapi saya nggak berani marahi jemaat. Saya masih ingat papa saya ngomong itu. Kamu marahi pemimpin gereja, boleh. Tapi di Alkitab tidak pernah Yesus marahi jemaat. Orang-orang kusta yang, kamu kusta, kenapa kamu datang pada saya? Ada nggak yang marah gitu? Orang Farisi datang ahli Taurat, celakalah kamu. Wah, betul kan? Tapi orang kusta datang, orang-orang yang berzina, orang semua datang ke sana. Orang yang penuh dosa datang, diusir nggak oleh Tuhan? Dimarahi nggak? Dan ngomong apa, saudara? Kamu lihat orang datang, kamu lihat, orang apaan pak dilayani kayak gini? Ini sampah ini bajingan ini. Papa saya ngatakan, ya ini yang dicari Tuhan. Nah, orang seperti ini yang kita harus layani. Waduh. Nah, kalau kita kan enggak, saudara, cari mana? Yang menguntungkan siapa ya? Orang datang gereja sekarang yang besar-besar, saudara tahu tujuannya cari teman bisnis. Kemarin satu gereja ada pemimpin yang menurut saya, Pak, sekarang sudah susah pak cari ini. Bahkan orang jadi majelis itu supaya dia itu bisnisnya lancar. Loh, aneh, saudara. Jadi jadi majelis bisnis lain. Kenapa? Dipercaya kan majelis. Wah, ini sudah rusak semua. Kalau gereja seperti ini, kalau bangsa Israel seperti ini, hanya melihat pada dirinya, keuntungan dirinya, ya udah rusak semua, saudara. Bukan karakter Kristusnya, bukan karena penuh iman, penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan firman, penuh dengan hati yang rendah hati, pujian kepada Tuhan. Bukan itu ukurannya. Waduh, udah, kita akan dibuang oleh Tuhan. Ya. Jadi 70 tahun itu, kalau kita perhatikan baik-baik,
masa-masa di mana orang-orang semakin melawan Tuhan, semakin membatu akhirnya semakin puncak, dan Tuhan layak untuk membinasakan mereka. Nah itu tujuannya. 70 tahun mendisiplin umat Tuhan untuk membuktikan siapa yang kambing, siapa yang domba, siapa yang gandum, siapa yang ilalang. Saudara, jadi waktu perumpamaan Tuhan Yesus diberikan kepada bangsa Israel, itu sebenarnya Tuhan sedang memisahkan dalam perumpamaan itu siapakah umat yang betul-betul menerima Tuhan, yang mencintai Tuhan, dan siapa yang menolak melawan Tuhan. Dari perumpamaan itu tahu. Hati Bapa selalu baik, anaknya mau minggat atau mau menuntut apapun, nggak pernah bapaknya itu marah, dikasih haknya, silakan. Hati Bapa itu seperti itu, saudara. Kamu nggak mau ikut dengan Bapamu yang di surga, kamu mau sendiri, ya udah silakan. Kamu punya, ya silakan, pakai hakmu semua, dan Tuhan kasih hakmu. Sampai pada puncaknya hancur lebur, datang pada Bapak. Saya tanya, kalau Bapak dunia, anak kurang ajar. Kalau susah baru ingat papanya. Kalau udah menderita ingat mamanya. Udah sakit cari-cari orang tuanya. Tapi kalau sudah enak lupa-lupain orang tuanya, kan gitu kan? Tetapi hati Bapa, hati Allah kita itu, waktu dia mengizinkan anak seperti itu hatinya itu kasihnya begitu menegakan, saudara. Supaya anaknya jatuh dalam keadaan seperti apa? Supaya kamu mengalami apa yang harus kamu alami, supaya kamu kembali padaku, dan selamanya kamu tahu aku Bapa yang baik dan tidak ada Bapa yang lain. Jadi di dalam masa pembuangan ini, hati Bapa, Allah sebagai Bapa itu terus menantikan supaya mereka kembali. Seperti induk ayam, aku mengumpulkan bangsa Israel. Saudara, dalam kesulitan hidup kita, itu cuma satu sebenarnya tujuan Tuhan. Tuhan semakin menyatakan kasih-Nya pada kita. Tuhan semakin menyatakan kedekatannya pada kita. Dan tidak ada maksud Tuhan untuk merusak hidup kita. Nggak ada maksud Tuhan untuk menghancurkan kita. Baik dari hal yang sulit kita terima sampai hal-hal yang kita membuat hati kita bersuka cita. Semua akan membawa kita seperti bangsa Israel. Nah, saudara, sebaliknya, orang-orang menderita dan yang setia pada Tuhan, yang tidak mengkompromikan imannya, yang hidup terus kudus dan tidak pernah makan makanan berhala, tidak menyembah berhala, mereka setia di dalam pembuangan itu. Dan contohnya adalah saudara tahu Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang yang dibuang tapi memberkati orang-orang yang membuangnya, memberkati di mana dia tinggal, di mana dia ada, di mana kota itu ada, dia memberkati kota itu. Dan Yeremia mengatakan, berkatilah kota di mana kamu dibuang. Jadi jangan berpikir lagi, aduh aku sengsara. Bukan, bagaimana saya jadi berkat, dan bagaimana Tuhan mengizinkan semua terjadi itu membuktikan saya anak Tuhan yang sejati, bukan anak Tuhan yang semakin melawan Tuhan. Saudara, di situ Yeremia memperingatkan mereka. Dan apa yang terjadi? Sadrak, Mesak, dan Abednego menyatakan imannya. Dan Nebukadnezar mengancam, kamu tetap nggak mau nyembah saya, nggak mau menyebut saya sebagai Allahmu. Oke, naikkan. Itu masa pembuangan. Dan 3 orang itu tidak gentar dengan ancaman, tidak gentar dengan kematian, tidak gentar dengan api, tidak gentar dengan penderitaan, sakit, penyakit, enggak. Dan dia hadapi. Kenapa yang penting? Kalaupun saya nggak ditolong, saya tidak menyembah kamu, saya tetap menyembah Tuhan, jiwa saya diselamatkan. Karena penderitaan ini sementara. Dan waktu mereka dimasukkan ke dalam api, dapur perapian itu, saudara, Nebukadnezar sendiri melihat di tengah-tengah mereka ada satu anak manusia, anak dewa menurut dia, berada di tengah-tengah dan bercahaya lebih terang daripada cahaya yang ada api yang ribuan derajatnya itu. Dan dia mulia
bersinar dan melindungi 3 orang ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara, kalau kita belajar hal seperti ini bukan cerita khayalan, saudara. Ini kenyataan sungguh-sungguh. Kenapa orang yang punya iman seperti orang-orang yang hebat luar biasa dalam Tuhan gitu ya, saudara, nggak pernah takut mati, nggak pernah takut apapun? Saya tanya kenapa, saudara? Saudara, kalau saudara mau tahu bagaimana orang-orang yang misi yang dipimpin oleh Tuhan, waktu mereka dalam penderitaan, dalam sakit penyakit, mau di depan pintu kematian, ya, apakah mereka mengeluh dengan sakit penyakitnya? Apakah mereka kemudian mengeluh dengan kondisi yang ada? Apakah mereka kemudian ingin melarikan Tuhan, melarikan diri pada Tuhan, dan mereka ingin menghindar semuanya? Dan itu dikatakan, saudara, hampir semuanya mengatakan betapa indahnya waktu seperti bersama dengan Engkau. Orang yang menemukan imannya, hadirat Tuhan, kekuatannya yang luar biasa, itu melampaui daripada semua yang ada yang di sekeliling, yang mencengkram dia, apapun keadaannya. Baik itu ancaman orang besar, raja-raja, ancaman daripada musuh-musuhnya, terus kesulitan-kesulitan, sampai apapun yang terjadi, saudara, itu tidak pernah mengecilkan hatinya. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan, aku berjanji akan menyertai engkau. Ya, oke. Saudara, kita lihat ayat yang di bawahnya, 20 sampai 23. Mereka yang masih tinggal dan yang luput dari pedang, diangkutnya ke Babel, dan mereka menjadi budaknya dan budak anak-anaknya sampai kerajaan Persia berkuasa. Ya. Dengan demikian genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia, sampai tanah itu pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun sabatnya. Karena tanah itu tandus selama menjalani sabat, hingga genaplah 70 tahun. Ya, jadi 70 tahun di mana tidak boleh tanami dan semua diusir menjadi tanah yang tidak ada penghuni penduduknya. Itu bukan supaya Tuhan kemudian membinasakan tanah itu, bukan. Tuhan sedang memulihkan tanah itu selama 70 tahun, plus Tuhan memulihkan hati yang keras itu, yang seperti batu, 70 tahun juga. Jawabannya ada 2. Yang keras, semakin keras melawan Tuhan dan dibinasakan, dan yang lembut akhirnya menantikan Mesias, mendapatkan perjanjian baru, dan akhirnya Yesus datang. Jadi pembuangan adalah terakhir, bangsa Israel dibuang oleh Tuhan, dan setelah itu zaman Tuhan Yesus tidak pernah bangsa Israel dibuang oleh Tuhan, atau orang-orang Kristen yang percaya pada Kristus tidak pernah dibuang oleh Tuhan, karena sudah diikat dalam perjanjian yang kekal. Ya, nah 22-23 ini unik sekali. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan. Wah, nggak pernah, saudara, pengumuman ini seperti ini. Apa pengumumannya? Beginilah perintah Kores, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh siapa, saudara? Saudara, ini persis perkataan Nebukadnezar. Bayangkan kalau raja yang bengis, yang jahat seperti Nebukadnezar, seperti Kores, bisa mengerti kalimat ini. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Yahweh, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem, yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu, termasuk umatnya Tuhan Allahnya, menyertainya, dan biar ia berangkat pulang. Apakah mereka bisa menang dengan Raja Kores, Raja Persia yang hebat itu, yang menguasai hampir sepertiga bumi ini? Saudara, jika Tuhan melihat dan kemudian Tuhan berbuat dengan cara kita melihat dan kita berbuat, sangat beda. Bagi orang-orang yang pembuangan, termasuk orang di dalamnya semua yang setia juga, kapan ini yang menjajah kita, yang membuang kita tambah hebat lagi? Wah, Raja Kores lebih hebat dari Babilonia, lebih besar kuasanya. Bagaimana bisa kita kapan kembali?
Ini sudah 69 tahun. Depan kayaknya nggak ada jalan. Lihat raja seperti ini kerajaan, aduh, mana bisa kita melawan mereka? Mana bisa? Dan Tuhan buktikan, saudara. Saudara, Tuhan gerakkan hati Kores. Hanya satu manusia, hanya karena satu raja, bangsa Israel dipersilakan, bahkan dibiayai, saudara, mendirikan rumah Allah, didukung oleh raja yang membuang dan yang menjajah mereka. Kenapa? Karena Tuhan gerakkan hatinya. Saudara, di sini kita belajar dua hal. Orang-orang di dalam Tuhan bisa dipakai Tuhan untuk menggenapkan rencana, tapi jangan lupa, saudara, orang-orang yang sejahat Raja Kores bisa dipakai sebagai alat Tuhan untuk menggenapkan rencananya. Saudara, mana bisa kita berpikir orang seperti Saulus, pembunuh orang Kristen yang begitu berkobar, sekarang jadi seorang rasul, jadi penginjil. Nggak masuk akal, nggak mungkin, saudara. Tetapi kondisi inilah yang dipakai, dan kita diberitahu hari ini adalah siapa di antara kamu termasuk umatnya Tuhan Allahnya menyertainya, dan biarlah ia berangkat pulang. Jadi disuruh pulang, dan kemudian beberapa kloter, tahu kloter ya, kalau naik haji kan ada kloternya, dan berkloter-kloter mereka pulang, ayo pulang. Loh, kita suruh pulang, iya, dirikan rumah Allah, aku akan dukung semua, dan diberitahu semua kerajaan, jangan halangi orang-orang Israel kembali pulang ke kampung halamannya. Coba bayangkan, saudara, 70 tahun mereka merusak tanah perjanjian, dan mereka kemudian dibuang oleh Tuhan, dan mereka kembali ke sana. Tuhan siapkan. Coba itu kalau tidak Tuhan siapkan, gak mungkin bisa 70 tahun itu. Saudara, kekuatan Tuhan melampaui dari segala daya pikiran kita. Jadi disiplin Tuhan, apapun Tuhan berikan pada kita yang begitu pahit dan begitu ketir seperti itu, saudara, Tuhan sedang siapkan satu kesuburan, satu kemuliaan di atas segala kehinaan penderitaan, dan disitulah Tuhan akan dimuliakan, dan tanah itu akan menjaga mereka seumur hidup mereka. Saudara, ini luar biasa sekali. Jadi 70 tahun itu bukan masa pembuangan yang menyakitkan, tapi menantikan kerinduan memiliki tanah perjanjian yang baru, yang subur, yang disiapkan oleh Tuhan. Jadi saya tanya, saudara, dalam rohaninya bagaimana, Pak? Saudara tahu kenapa Tuhan Yesus harus diangkat di kayu salib, dan dia harus menderita dengan tubuh yang dipecahkan, dia harus meneriakkan kata-kata seperti itu, dan pada waktu dia berada di puncak di sana, dan dia menggenapi perjanjian baru, dan dia mengatakan, kemanapun engkau pergi, aku menyertai engkau. Kuasa di atas surga dan di bumi sudah diberikan Bapa kepadaku, pergilah. Saudara, artinya apa? Saudara, sudah tidak ada lagi seperti pikiran bangsa Israel, oh saya akan mencapai tanah perjanjian. Sekarang bukan tanah perjanjian, seluruh bumi adalah tanah Tuhan. Seluruh bumi dan seluruh pemerintahan milik Tuhan. Kita nggak tahu, saudara, apakah Tuhan akan memakai Presiden Jokowi akan membuka seluruh larangan mendirikan gereja. Jika Tuhan gerakkan, sangat mudah. Apakah Tuhan akan persiapkan itu? Kita nggak tahu. Tapi dari perkataan Profesor Yohanes Surya, dia memberikan satu evaluasi penelitian, Indonesia menjadi minimal 3 bangsa besar. Kenapa? Mulai dari dia ceritakan bagaimana prestasi-prestasi yang luar biasa, tiba-tiba Indonesia itu menanjak dengan tinggi sekali, seperti itu. Mulai dari bidang kedokteran, mulai dari bidang teknologi, bidang terus kemudian olahraga, naik terus setelah Indonesia ini. Dan dia mengatakan, jika menurut teori kuantum, menurut dia kan ahli kuantum, dia mengatakan, jika kita percaya, Indonesia akan memasuki satu zaman keemasan yang luar biasa. Masalahnya adalah, siapkah kita orang-orang percaya memberkati Indonesia ini?
Tidak pernah ada pemerintahan di zaman presiden kapanpun di mana orang Kristen, orang Katolik sangat dekat dengan presiden dan menjadi orang-orang inti di dalamnya. Berkat bangsa Indonesia dari siapa? Saudara perhatikan baik-baik omongan saya. Di sana ada Pak Luhut, di sana ada Bu Purini, di sana ada banyak orang-orang yang dipakai oleh Tuhan luar biasa. Dan di sana banyak orang-orang yang tidak berdasarkan agamanya, berdasarkan bangsanya, berdasarkan karena kamu orang kulit putih, kulit kuning, kulit coklat, kulit hitam, bukan. Dan begitu kita mendirikan negara yang betul-betul menjunjung kebaikan-kebaikan ilahi itu, saudara, Indonesia akan terangkat dengan secara otomatis. Dan semua jalan disiapkan oleh Tuhan. Untuk apa, saudara? Coba untuk apa, saudara? Untuk kemuliaan Tuhan. Semua jalan disiapkan, tol-tol semua disiapkan. Yang dulu nggak pernah sulit terjangkau, sekarang gampang terjangkau. Dan kita berdoa. Saya pernah pada awal tahun 2015, waktu begitu ada cita-cita mendirikan tol-tol semua, dan saya mengatakan kita siap-siap misi gereja-gereja Tuhan harus berpikir, berdoa baik-baik. Kenapa? Jalan sudah dikasih Tuhan semua. Masalahnya adalah hatimu ada jalannya enggak? Itu aja, saudara. Ya, dan kita bersyukur hari ini raja yang begitu bengis, yang begitu sadis, Raja Kastim, Raja Kores, Raja-Raja Babel Nebukadnezar diubahkan oleh Tuhan dengan sekejap dan memberkati bangsa Israel. Apa susahnya Tuhan memberkati kita? Ya, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini kejatuhan bangsa Israel adalah kejatuhan Yerusalem, kejatuhan kerohanian.